kita pernah review yang dulu. Yang dulu itu kan masih pentil-pentil gerombol, adalah ciri khas dari apukat muria. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang apukat aligator dan juga apukat muria yang juga disebut dengan apukat aligator Semarangan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada berbagai jenis tanaman apukat yang sering kita jumpai di masyarakat. Salah satunya adalah apukat dari muria. Apukat muria ini mempunyai nama lain yaitu apukat aligator Semarangan, yang mana apukat aligator Semarangan ini berbeda dengan apukat aligator yang sering kita jumpai di masyarakat. Seperti apa sih yang namanya apukat aligator yang biasanya ataupun apukat aligator Semarangan? Yuk kita saksikan. Oke, sahabat botanikal, di sini ini adalah contoh dari apukat aligator ya. Apukat aligator ini kita tanam di lahan ini belum ada 1 tahun itu sudah berbuah. Tapi kita juga lupa untuk umurnya. Yang jelas belum mencapai ke 4 tahun atau 3 tahun ya. Yang jelas ini sekarang sudah berbuah kayak gini. Nah, yang seperti yang kita pernah review yang dulu. Yang dulu itu kan masih pentil-pentil gerombol ya. Memang ada yang namanya seleksi alam. Jadi seleksinya itu dia itu akan merontokkan dari si buahnya. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Kalau misalnya semuanya itu jadi, pasti tangkainya itu tidak kuat untuk menopang dari si buahnya. Atau dari si ini semuanya jadi, terus nanti kan pohonnya bisa gering-geringan kan, nggak bagus juga gitu loh. Jadi kayak penyakit-penyakitan gitu, jadi kan kurang bagus juga. Nah, di sini kan ada nih yang pentil-pentil kayak gini. Nah, ini kan untuk perawatan mingguan. Perawatan mingguannya itu cuman untuk penyemprotan dengan ya, insektisida dan juga kalsium. Jadi untuk memperkuat dari si tangkainya ini. Nah, kita semprot saja dengan kalsium, semprot dengan insektisida. Ya, kita kan pernah membahas tentang obat-obatannya. Nah, kalau tentang obat-obatannya sendiri itu kita menggunakan Alika, Dentis, Kulakron. Nah, itu untuk penyemprotan, untuk pencegahan hama masuk ke dalam apukat tersebut sehingga menjadi kerontokan. Nah, sedangkan untuk apukat aligator itu ada yang bilang apukat aligator Semarangan atau Semarang gitu. Nah, itu kan apukat itu kan ini ada pembeli itu datang ke rumah. Nah, dia itu bilang gini, oh ini apukat aligator Semarangan, padahal itu jenisnya adalah muria. Sebetulnya kita tidak kaget ya soal untuk nama-nama dari apukat itu mempunyai nama yang banyak. Soalnya seperti halnya kendil. Kendil itu mempunyai nama yang lain yaitu Markus, Hawaii, kendil itu satu jenis ya, seperti itu. Sedangkan kalau peluang mempunyai 2 yaitu apukat pangeran sama apukat peluang, itu sama satu jenis. Nah, sedangkan apukat muria ini baru kita tahu yang namanya apukat muria itu yaitu apukat aligator Semarangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang nama itu ada banyak ya. Terkadang itu kita dibingungkan yang namanya nama dari apukat. Nah, kalau yang di sini ini adalah apukat aligator. Memang asli aligator. Kalau aligator Semarangan kan mempunyai kayak benjolan di bagian ini loh, bagian tangkainya. Batangnya itu ada benjolan-benjolan. Maaf, ini rada berisik. Memang ini lokasi untuk persawahan, lagi ada yang bajak ya. Nah, di sini memang kayak gini. Ini apukatnya sendiri itu berusia kisaran 2-3 bulan. Nah, kita melakukan rutinitas penyemprotan kalau sudah mencapai ke 4 bulan, kita penyemprotannya itu cuman 2 minggu 1 kali. Yang sekarang itu 1 minggu 1 kali. Memang apukatnya sendiri itu sebetulnya kalau tingginya itu cuman 2 meter ya. Ini cuman 2 meter nih. Ya, kurang lebih 2 meter lah. Nah, ini di sini pun juga ada. Ini udah banyak, termasuk banyak yang jadi nih. Bukan sedikit lagi, soalnya rembuyung. Nah, ini ada bibit kutu kebul. Nah, biasanya untuk penanganannya yang kayak gini, ini kita semprot dengan Kulakron ataupun Alika. Nah, untuk kutu kebul atau kutu putih ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membandingkan dengan apukat muria ataupun yang juga disebut dengan apukat aligator Semarangan. Nah, sekarang kita tengok yang namanya apukat muria atau yang juga disebut dengan apukat aligator Semarangan. Ya, nah teman-teman sahabat botanikal, yang di depan saya ini adalah apukat dari muria. Yang bilang katanya aligator Semarangan. Nah, ini di lahan yang satunya ini sudah dipanen ya kemarin. Kita pilih-pilih yang matang, dan ini masih ada lagi, masih banyak.
Nah ini masih muda ya, karena kita lihat dari skin atau dari kulitnya itu masih mengkilau hijau, belum ada yang dop ya, jadi memang belum ready. Nah seperti itu. Nah ini ada yang bentukannya kayak gini nih, ini bentukan jelek itu seperti ini. Nah tapi kalau yang bentukan bagus yang seperti ini nih, nah ini bagus ini. Nah memang apukat murianya sendiri itu sama Wina itu hampir sama ya, kalau Wina sama apukat muria. Karena apukat murianya sendiri itu saat saya letakkan di lokasi yang sama seperti apukat Wina, kita tidak bisa membandingkannya, hampir tidak bisa membandingkannya. Tapi dari segi bobot ya memang Wina itu ada yang lebih berat daripada apukat muria. Nah apukat murianya sendiri itu aligator Semarangan katanya gitu. Nah ini contohnya seperti ini, katanya aligator Semarangan ya. Nah ini kalau murianya sendiri kita bisa melihat dari segi ini loh, batangnya itu benjol-benjol seperti ini. Sedangkan ini itu bukan cacat ya, memang ini ciri khas dari pohonnya itu seperti ini. Ini adalah ciri khas dari apukat muria. Nah seperti itu. Jadi untuk kalian yang namanya apukat aligator atau apukat yang ini, yang muria, yang bilang aligator Semarangan, kalian jangan bingung ya, karena memang kalau apukat sendiri itu ada yang mempunyai 3 nama, yaitu seperti halnya kendil, Markus, Hawaii, itu sama satu jenis. Sedangkan kalau Wina mempunyai 2 nama, yaitu Wina dan juga Jumbo. Itu namanya 2 tapi jenisnya 1. Peluang juga sama, namanya 2 tapi jenisnya 1. Seperti halnya peluang sama apukat Pangeran, itu sama ya, sebetulnya sama-sama apukat yang notabilisnya itu satu jenis. Nah seperti itu. Nah ini apukat dari muria. Di sini juga apukat muria. Kita memang menanam beberapa jenis di lokasi ini yang sama-sama berbuah bareng-bareng. Nah kita lihat ya di sini ya, biar rada kepingin untuk menanamnya juga boleh gitu. Nah kita lihat di sini tuh banyak ya, alhamdulillah. Padahal ini sudah di kurangi ya, kemarin kan sudah panen, jadi kita kurangin untuk apukannya, tapi masih banyak gitu. Tuh masih banyak tuh, alhamdulillah masih banyak semua. Nah ini kan tinggal ini menunggu kisaran ya 2 bulan lagi kita panen. Soalnya 2 bulan lagi itu ini kan baru berumur kisaran 4 bulan jalan gitu loh. Jadi kurang 2 bulan lagi ini masih kita semprot, tapi semprotnya itu 2 minggu sekali. Jadi kita hanya rada santai sedikit, karena kalau misalnya apukat yang masih kecil kita semprotnya itu ya 1 minggu 1 kali minimum, dan juga dicampur dengan kalsium, karena hanya untuk memperkuat dari si tangkai. Memang kalau apukat kayak gini itu nanti ada seleksi ya, seleksi untuk buahnya itu akan jatuh. Nah, makanya kita mengurangi dari si jatuhnya buahnya. Jadi meminimalisir untuk buah yang jatuh karena seleksi alam. Karena memang ada seleksi alam, ada yang terserang oleh hama. Nah seperti itu. Ada yang salah untuk perawatan juga. Jadi kalian harus memindai tiga ini. Yang satu perawatannya kayak gimana, seleksi alam atau tidak, ataukah terserang oleh hama. Nah, jadi kalian harus memperhatikan itu, karena kalau apukat terserang oleh hama seperti hama kutu kebul atau kutu putih, dia akan menyerang di bagian gantelnya atau batang dari si buah apukat ini, dan dia akan menyerap ya seperti menyerap nutrisi dari si tangkainya ini ya. Jadi kita harus melakukan penyemprotannya sendiri. Kita biasanya menggunakan Alika ataukah Kulakron, bukan dencis ya. Dencis kalau misalnya kita tembakkan ke kutu putih atau kutu kebul kurang mempan, jadi kita menggunakan Alika ataupun dencis. Nah seperti itu. Nah, kayak gitu ya untuk perawatannya. Jadi memang itu kalian harus tahu obat-obatan mana yang cocok untuk menanggulangi, misalnya ada hama di situ, misalnya belalang. Kalau belalang sendiri kita menggunakan Kulakron itu kurang efektif, jadi kita harus menggunakan Alika. Nah seperti itu, tapi harus tahu dampak dari obat tersebut. Kalau kebanyakan dosis nanti bisa merontokkan dari si buah ataupun daun ataupun bunga dari si apukat tersebut. Seperti itu ya. Nah itu adalah pembahasan kami dari
aligator sama aligator Semarangan. Saya kemarin itu juga rada bingung, kok aligator ada 2 gitu loh. Nah, jadi ternyata muria itu adalah aligator. Tapi kalau misalnya salah, silahkan komen di bawah aligator Semarangan itu seperti apa. Mungkin ada yang punya channel YouTube, silahkan taruh link di bawah. Jadi memang pembelajaran bareng-bareng, bukan sok tahu, tapi pembelajaran bareng-bareng, karena kita juga memerlukan informasi yang lebih, ya seperti itu. Dan juga masih dalam taraf belajar juga. Tapi ya alhamdulillah belajar terus dan membuahkan hasil yang seperti ini. Nah, tapi ini belum siap untuk dipanen. Nih, kalau lewat bawah kelihatan banyak. Ya gitu dah, biar nggak sepi ya. Ini satu lagi contoh ini, biar enak dilihat. Kalau yang di sini itu bener sama apukat muria. Sini muria, sana muria. Tapi ini kan masih pentil, jadi kurang kelihatan ya. Yang di atas ini kan pentil-pentil tuh. Nah, jadi kita tidak nge-shootnya langsung karena memang pentil kurang jelas. Kita lihat yang besar-besar aja. Biar rada kepingin ya, untuk menanam apukat. Nah, ini seperti ini. Kemarin udah dipanen, dan sekarang panenannya sudah dikirim ke Jakarta kalau nggak salah. Nah, itu kita sudah memilih-milih yang mana apukat yang sudah siap untuk dipanen. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini belum siap untuk dipanen, kita masih menunggu kisaran 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Bagus ya. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.